Dari proses pendaftaran, administrasi bagi peserta, hingga penilaian untuk seleksi telah usai dilakukan. Selanjutnya, di hari kedua, peserta kembali mengikuti penilaian untuk babak penyisihan. Nampak hadir pada pelaksanaan lomba di hari kedua ini, antara lain Bupati Blitar, jajaran Forkopimda, sejumlah SKPD lingkup Pemkab Blitar, dan beberapa tamu undangan lain. Di satu sisi, para juri tengah sibuk melakukan penilaian. Di sisi lain, Bupati Blitar, Rianto, tengah melihat-lihat sejumlah ikan koi milik peserta yang dilombakan. Sembari melihat-lihat, orang nomor 1 di lingkup Pemkab Blitar tersebut juga nampak berbincang-bincang dengan sejumlah tamu undangan dan sesekali menyapa peserta lomba. Bupati Blitar Haji Rianto mengatakan kontes koi Bupatika pertama kali ini sangat sukses. Terbukti, animo peserta dari berbagai daerah turut meramaikan ajang yang berskala nasional ini. Seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan juga Bali. Kontes ini akan menjadi agenda tahunan Kabupaten Blitar karena dengan kontes akan dapat merubah pola pikir petani koi yang semula budidaya, kini menjadi industri koi yang dapat mengangkat nilai jual. Festival Koi Show ini baru kali ini diadakan di Kabupaten Blitar. Kebetulan teman-teman panitia mengangkat untuk memperebutkan Bupati Cup pertama. Kemarin sudah ada festival, kontes sudah ada, tapi itu campuran. Kalau ini khusus ikan koi, Ini alhamdulillah suksesnya luar biasa secara nasional. Menurut evaluasi Dewan Juri maupun panitia, peserta yang paling banyak adalah di Blitar tahun ini. Ya, tadi 1.186 peserta ya, dari 300 kota seluruh Indonesia. Bayangkan, tadi saya sudah ketemu dari Sukabumi, ada dari Bogor, ada dari Bandung, ada dari Jakarta, ada dari Palembang, dari Kalimantan. Tadi beberapa teman sudah ketemu saya. Alhamdulillah mereka kesannya cukup baik dan mereka punya kesan ya pelaksanaannya sangat bagus, profesional. Dewan jurinya alhamdulillah sangat baik dari tingkat nasional, bahkan dari Jepang pun juga menyempatkan diri hadir untuk mengadakan penilaian. Proses penilaian yang dilakukan oleh tim juri masih berlangsung, pemirsa. Rasa deg-degan tampak mewarnai berlangsungnya penilaian di lomba ini. Jika berbicara tentang ikan koi, Kabupaten Blitar merupakan sebuah daerah yang kaya dan berpotensi ikan koi. Bahkan, ikan koi telah menjadi ikonnya Kabupaten Blitar. Hingga saat ini keberadaan ikan koi terus mengalami perkembangan. Dari puluhan kecamatan yang tersebar di Kabupaten Blitar, hampir setengahnya didominasi oleh warga yang bermata pencaharian sebagai pembudidaya ikan koi. Jadi saya sendiri mengikuti perkembangan daripada petani ikan koi. Waktu itu tahun 1990 ya, waktu saya camat Lego itu masih ada satu penduduk di Dusun Put, Desa Mloko, Kecamatan Legok, seorang pemuda budidaya koi. Tapi akhirnya sekarang berkembang, tidak hanya Desa Mloko, Kecamatan Legok, tapi sudah berkembang ke 12
bahkan 14 kecamatan dari 22 kecamatan, belum yang dari kota, ya, belum yang dari kota Blitar. Antara lain seingat saya ya dari Kecamatan Legok, Sanan Kulon, kemudian dari Ponggok, dan Udanawu, Wonogadi, Srengat, Gandusari, kemudian Garum, Talun, Kanigoro, Lingi, Selopuro. Ini yang dari Blitar. Dan ini tentunya dengan perkembangan yang luar biasa ini, pemerintah daerah punya kewajiban untuk memberikan peningkatan pendampingan, ya, peningkatan perhatian pada teman-teman ini. Dan tentunya pesan saya sebagai pimpinan daerah kepada pembudidaya ikan koi harus solid, ya, kompak, ya, terikat pada paguyuban petani ikan koi. Ya, kalau tidak masuk pada paguyuban, tentunya mereka akan lemah sekali, mudah akan diombang-ambingkan oleh situasi pasar. Tak hanya disambut baik oleh ratusan peserta dan sejumlah juri dari berbagai daerah, bahkan juri dari Jepang. Adanya event First Bupati Cup ZNA Blitar Junior Koi Show 2017 banyak mendapat apresiasi luar biasa dari berbagai pihak. Tak terkecuali Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang tak luput memberikan dukungan lewat program-programnya. Seperti salah satunya melalui Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Kabupaten Blitar. Acara The First Bupati Cup ZNA Zenipon Airin Koi Blitar Koi Show 2011, kami merasa memberikan apresiasi luar biasa karena dengan adanya kegiatan ini tentunya akan ikut mendongkrak budidaya koi di Kabupaten Blitar. Nah, dengan adanya event seperti ini, perlombaan atau kontes tentunya akan membawa suasana harga yang semakin bagus. Dengan adanya lomba dan pemenang akan meningkatkan harga koi baik di tingkat lokal maupun nasional, karena kita juga menyadari bahwa di Blitar punya potensi koi yang luar biasa. Dari 22 kecamatan ada 14 kecamatan yang sudah mengembangkan kegiatan usaha budidaya koi. Ada beberapa kategori ikan koi yang dilombakan melalui event pertama Pemkab Blitar ini. Mulai dari kategori Gosanke yang diantaranya Kohaku, Taisho, Sansoku, dan Soa Sansoku. Kemudian kategori kedua yaitu Sakura, diantaranya Shiro Utsuri, Goshiki, Kawarimono, Kinginrin A, Kinginrin B, dan Kujaku. Untuk kategori ketiga yaitu Subaki, diantaranya ada jenis Hikari Moyomono, Tancho, Koromo, Doitsu, dan Kumonryu. Sedangkan kategori terakhir atau kategori keempat yaitu kategori Botan dengan jenis Hikari Mujimono, Asagi, Susui, Beko, Hikari Utsurimono, dan Hiki Utsurimono. Selain kategori, ukuran dari ikan pun juga menjadi bahan penilaian juri. Mulai dari ukuran 0 sampai dengan 15 cm yang masuk dalam kategori Mini Champion, ukuran 16 sampai 20 cm dan 21 sampai 25 cm masuk dalam kategori Baby Champion. Ukuran 26 sampai 30 cm dan 31 sampai 35 cm masuk dalam kategori ukuran Junior Champion.
ukuran 36 sampai 40 cm dan 41 sampai 45 cm kategori Young Champion. Terakhir, ukuran 46 sampai 50 cm dan 51 sampai 55 cm kategori Grand Champion. Terselenggaranya event kontes koi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Blitar tentu tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya dukungan dari sejumlah pihak, termasuk dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dan sejumlah stakeholder lainnya seperti salah satunya yaitu juri penilaian. Dan bahkan perkembangannya sesuai dengan informasi dari pelaku usaha, koi-koi kita juga sudah dikirim ke luar negeri, alias diekspor ke luar negeri. Ini yang sangat memberikan perspektif bagi pemuda koi, dan pemerintah dalam ini juga turut senang karena akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan pemerintah juga selalu mengadakan kegiatan pembinaan pada kelompok peternak atau pemuda koi ini, dan juga selalu mengadakan kegiatan pengendalian pencegahan penyakit. Dan salah satunya tahun ini melalui Dinas Peternakan dan Perikanan kita bisa mengadakan kendaraan laboratorium keliling untuk kesehatan ikan yang ada di samping saya ini. Nah, ini dalam rangka untuk turut mendampingi masyarakat dalam hal budidaya koi. Selain kami juga punya laboratorium khusus di kantor kami yang beralamat untuk laboratoriumnya di Jalan Sultan Suspirati nomor 76 Kota Blitar. Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tentang dukungan dari pemerintah maupun kerjasama antar pembudidaya ikan koi di Blitar, Hiroshi juga mengungkapkan bahwa saling sharing dan support adalah kunci dari suksesnya hubungan baik antar sesama pembudidaya ikan koi. Dan dirinya mengaku salut dengan kebersamaan para pembudidaya ikan koi di Blitar yang begitu solid. The most important thing is how we get the support from many people. Breeder is a specialist to breed the good koi, and we also need a supplier to deliver the koi to the hobbyist. We need a hobbyist to enjoy the koi as well. And also, not only breeder, supplier, hobbyist, we also need to have the government support. In case of Niigata, a prefecture support the breeder to breed more higher quality or to make the better environment for them to breed high quality koi. If the breeder breeds the good quality, supplier is happy, hobbyist happy, everyone become happy. So the government support is also important as well. And a lot of the foreigners surprised when they come to Niigata. Hey Hiroshi, why breeder compete each other but help each other? Some breeder give the fry to the other breeder, or sometimes rent the parent fish as well. That kind of the cooperation and support is very important. Poinnya adalah yang Hiroshi sampaikan adalah breeder perlu juga untuk berkembang, mereka harus ada distribusi yang baik untuk menyalurkan kepada hobis. Karena dari breeder, dealer, dan kemudian hobis, baru nanti komunitas koi ini akan terbentuk dengan makin besar dan besar. Nah, kemudian selain itu, Hiroshi juga sampaikan bahwa tidak kalah pentingnya adalah support dari pemerintah. Dalam hal ini untuk menyediakan lahan atau menyediakan dana fasilitas untuk pembangunan kolam,
Jadi otomatis dengan seperti ini breeder-breeder akan lebih termotivasi untuk berkembang lebih baik. Seperti contohnya juga Hiroshi sampaikan di Niigata, antara satu breeder dengan breeder yang lain itu mereka memang berkompetisi, tapi mereka juga bekerja sama. Artinya dari mereka juga pada waktu mereka berkompetisi, mereka merasa ikan dia yang paling bagus, mereka berkompetisi, harganya mungkin mereka merasa punya aku lebih bagus. Tapi di satu sisi pada waktu mereka breeding, mereka juga suka meminjamkan indukan juga. Jadi mereka saling support. Juga di pemerintah di Niigata mereka juga sangat support. Oleh karena itu di Jepang Niigata itu berkembang sangat pesat menjadi pusat koi di Jepang. Nah itu yang menjadi faktor yang sangat penting untuk berkembangnya industri koi secara keseluruhan.